Orang Tuan Kiai Haji Muhammad Anang Kone Wahab. Pada beliau pada tempat kami persilakan. Salu ala Nabi Muhammad. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma kafala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika shalihin. Allahumma ja'alna khairan ma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma kunna waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha al-dhunub wa tusbihu biha al-qulub wa tataliqu biha al-usub wa talimu biha al-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal mukhtaram, segenap para jamaah Majlis Ta'lim Mingguan Pondok Pesantren Sarang Tawon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan Julia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Ali Zainal Abidin Ali Drus yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dihasilkan segala permaksudannya, dimenangkan segala perjuangannya, dan mudah-mudahan terus ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan barokah menghadiri acara ini, menghadiri tabarukan khaul para waliullah Al-Habib Ustaz bin Bakar Idris Luar Batang, dan juga khul Syekh Asad Al-Banjari, dan juga khul daripada Sayyidina Ulamatul Hijaz, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan barokah kita hadir di sini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan segala permaksudan kita, diberikan kita kehidupan barokah dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan kehidupan dunia akhirat kita senantiasa mendapatkan barokah daripada aulia yang telah kita hauli ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kesempatan ini mengadakan haul daripada encang saya, yaitu almarhum Jang Muhammad Yakub bin Haji Ma'in, dan juga abang saya yaitu Hafiz Muhyiddin bin Mahid. Mudah-mudahan dengan barokah ini haul, mereka orang dan orang-orang tua kita yang telah meninggal di kuburnya diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur-kubur mereka taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sudah yang diberikan oleh Habib Alai kepada kita semua. Sedikit yang ingin saya tambahkan, bahwa manfaat kita mengadakan haul para wali, apalagi hal itu para wali tersebut ada juria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu manfaatnya sangat luar biasa saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 golongan ini
mereka akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita termasuk daripada golongan tiga ini, maka jangan khawatir dalam hidup. Dunia wal akhirat kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti mulia. Orang kalau udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti bahagia. Orang kalau udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti akan selamat dunia wal akhirat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa mereka golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah, 3 golongan ini mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia wal akhirat, dan mereka akan diberikan pahala sebagai syuhada walaupun mereka mati bukan dalam keadaan syahid. Siapa ya Rasul? Yang pertama, orang-orang yang mencintai para wali. Luar biasa. Cinta ke wali? Cinta ke wali? Ayo, senang gak kalian begini? Senang gak? Senang gak? Nah, gak terbebani gak? Makanya adik-adik, walaupun agak capek ya, dengerin aja. Nah, pokoknya ini jadi barokah buat kalian. Kalian bakal gede, kalian bakal tua, dan kalian pun akan mati. Ingat, orang kalau sudah cinta wali pasti akan dijamin kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang dihadapinya bukanlah suatu penderitaan, tetapi uji mental sejauh mana keyakinan dia kepada wali yang diikutinya. Orang kalau sudah cinta wali pasti kehidupannya akan diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Mati saja mati akan dijamin mati husnul. Kalau nyampe kita mati, sholat bentang-bentong, puasa bentang-bentong, sedekah dikit, betul. Ngaji males, siapa itu? Kita. Sama laki masih ngelawan, sama emak masih suka gorok, laki sama bini masih suka bohong, benar. Tapi kalau kita cinta wali, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mati husnul khotimah. Amin. Orang kalau udah mati husnul khotimah, surga. Tetapi cinta itu tidak sekedar kita mengucapkan. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Husain al-Idris? Beliau adalah sosok yang wali yang begitu luar biasa. Jangan cuma kita ngaku cinta, tetapi wajib kita menjaga segala kemuliaannya. Saya tanya Habib Abdullah, Habib, saya dua kali terus saya bilang, beliau wali bukan? Makanya ramai nggak dijarahin, Beliau meninggal udah ratusan tahun, ramai orang jarahin. Saya tanya, beliau Habib bukan? Habib bukan. Kalau kalian ngaku cinta wali, tapi kalian menghina nasab habaib, bohong. Kalian cinta walinya itu dusta. Makanya ada kiai-kiai itu malu-maluin orang Banten, ngaku kiai, ngaku pengikut wali, ngaku memuliakan wali, sedangkan dia menghina merendahkan wali yang lain. Mereka mengakui wali-wali dari Nusantara katanya, tapi kalau wali-wali kalangan habaib mereka nggak ngakuin. Kenapa? Wali-wali tersebut dari Habib bohong, Habib itu bohong. Ini manusia-manusia ini manusia munafik kalian. Paham tidak? Bohong dia. Mereka bilang cinta Kiai Nusantara, senang dengan Kiai Nusantara. Bohong. Kiai Nusantara yang mahabbah kepada para habaib pun mereka caci maki. Betul tidak? Berarti bohong nggak mereka? Bohong. Orang bohong alamat munafik. Orang munafik walaupun ahli ibadah, walaupun kiai, tetap akan masuk ke dalam neraka. Paham kira-kira? Lu ikutin kan lu kiai PA? Itu kiai PA. Luar biasa itu manusia yang punya adab. Tahu nggak ente? Mereka itu ingin merusak nasab habaib. Mereka yang pengen jadi habaib kan PA. Habaib itu bukan durian Nabi.
dibikin. Lah dia sendiri yang pengen kan PA nih orang, sedangkan nasab dia sendiri kagak jelas. Gila, maling teriak, maling. Akhir zaman nih. Lah terus bagaimana dia nama-nama nyebut-nyebut nama Wali Songo? Bohong semuanya itu mereka itu. Kenapa? Karena para ahli daripada Juriyah, daripada Wali Songo, mereka mahabbah kepada para habaib. Mereka dusta, cuma mengatasnamakan nama Wali Songo. Paham kira-kira? Kenapa kita harus ngomong begini? Karena wali ini adalah sumber daripada kita mendapatkan sahabat Rasulullah SAW. Mustahil kita mendapatkan sahabat Rasulullah SAW kecuali kita mendapat barokah daripada wali. Tidak ada orang zaman sekarang yang bisa masuk ke Rasulullah tanpa wali, itu mustahil. Kalau ingin mendapatkan sahabat Rasulullah, wajib kita harus melewati tangga cinta kepada. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi sekarang kalau ada yang begitu-begitu, itu walaupun kiai, gila gak tuh kiai? Gila. Mau habib siapapun, mau dia yang alim, mau yang kagak, mau anak kecil, mau udah nenek-nenek, mau kiai, tetap wajib kita cintai. Kenapa? Bukan karena keilmuannya, bukan karena masa mudanya, bukan karena tuanya, bukan dia tinggal di mananya, tetapi ada dalam diri mereka daripada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kode etik kalau kita mau diterima sebagai pencinta wali. Paham kira-kira? Itu orang beraninya ini. Itu mereka itu dilaknat itu orang-orang. Kita jangan begitu. Kalau orang begitu apa termasuk pencinta wali? Kagak. Mereka pengkhianat wali karena membuat malu nama besar wali. Syekh Nawawi Tanahara di dalam kitab Uqdul Jin, Syekh Nawawi Tanahara Sayyidul Ulama Hijaz. Sayyidul Ulama Hijaz itu adalah sosok ulama, pemimpin para ulama antara kota Mekah dan Madinah. Beliau sosoknya. Beliau mengatakan dalam kitab Uqdul Jin bahwa bagaimana luar biasanya Habib Abdullah Haddad juga. Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab Uqdul Jin disebutkan sebagai juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi yang ngomong. Nah sekarang kita belajar kitab Syekh Nawawi, kita ngaku-ngaku pengikut Syekh, kagak sesuai dengan ajaran Syekh Nawawi. Kira-kira pengkhianat bukan? Makanya banyak murid-murid PA, murid-murid ngaku gue cinta guru gua tapi ngelawan guru. Durhaka kira-kira? Durhaka. Makanya mohon maaf, di Banten ini nih orang-orang ini udah terkucilkan ini. Cuma ramai di medsos doang. Cuman medsos berita bohong kalau akan terus digaungkan, nanti masyarakat bodoh akan nganggap benar. Berarti harus dilawan. Lawannya pakai argumentasi. Mereka mencaci, jangan dicaci lagi, jangan. Tunjukkan mahabbah kita kepada para habaib. Kenapa kita menghauli daripada Syekh Hasan Al-Banjari? Syekh Al-Banjari ini datuk daripada Abah Guru Sekumpul. Syekh Nawawi Tanahara menurut keterangan Abah Guru Sekumpul belajar, Syekh Nawawi belajar kepada anaknya Syekh Hasan Al-Banjari, namanya Syekh Habuddin. Jadi tersambung kita di antara tanah Jawa dengan tanah Kalimantan. Abah Guru Sekumpul begitu sangat cinta kepada habaib, dapat ijazah Simtudurur dari Habib Anis Al-Habsi. Ada yang aku pecinta Guru Sekumpul. Nila Habib ye, otak-otak. Mau ngaku-ngaku jadi wali, ye, parah sekali dia. Abah Guru Sekumpul, wali kutub, jutaan orang menghauli ngambil ijazah Simtudurur ke Habib Anis. Habib Anis anaknya Habib Alwi, cucunya Habib Alwi. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, Habib Usman bin Yahya dihina-hina orang Betawi. Wujud kidamba qamu khalafatul lil hawa. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Ilmu hayat sama basur kala
hina sebagai antek Belanda katanya. Gila coba. Orang PA dia. Jadi mau jadi Habib, unyil. Saya tanya, saya anaknya nih, anaknya almarhum Muawin, anaknya almarhum Bang Namid bin Ammar. Saya kiai, dimuliain gak sama orang? Dimuliain gak? Dimuliain, kagak perlu ngaku aku jadi Habib, kagak perlu ngaku aku sebagai juri Rasulullah, tetap mulia. Yang penting mahabbah kepada para habaib. Yang penting kita tegak lurus ngikutin para. Nggak usah banyak ngaku Habib. No kata bahasa kata Habib Alain. No. Malam ini ada yang ngaku jadi Habib, PA. Di Kalidres no. Gue makan PA sih orang. Orang kalau udah ngaku jadi Habib, dia sama aja nggak ngakuin babanya. Lu kurang bersyukur main kayak gitu baba lo. Dandro. Boleh itu lu mancung, badan lu gede, lalu kudu sadar diri men, blasteran Betawi sama Jawa. Lu mau ngaku aku pengen jadi keturunan Nabi, lu kan PA. Bapak lu kagak lu akuin. Cinta ke wali, ikutin ajaran wali. Syekh Asad Al-Banjali telah memiliki murid itu Datuk Beduk atau Datuk Bedok, itu kalangan jin, dijagain seluruh sampai saiki dijagain itu Martapura oleh murid. Kita wahai keluargaku semua, jangan takut, kita dijagain. Fokus kita belajar, kita dijagain sama Allah. Para wali jagain kita, kagak mungkin diem. Yang penting kita istiqomah. Yang sedang sakit sabar, insya Allah pasti sembuh, amin. Kalau nggak sembuh yang penting barokah. Saya tanya, ini yang sedang sakit dikasih sembuh masuk neraka, apa mau dikasih sakit tapi masuk surga, mendingan mana? Sakit. Mendingan mana? Lah mendingan sakit masuk. Yang penting jangan sakit hati. Kalau sakit hati maka kata Habib tadi, dasar mau menderita di dunia, belangsak deh. Akhirat sabar. Bincang, mudah-mudahan barokah aja. Ini bukti barokah ya, barokah. Sama, saya juga bakal begitu. Kiai-kiai semua juga di kursi roda. Si Lukman hari gagah doang hari ini. Besok dia begini besok. Mana boynya ya? Bakal begitu. Jangan bangga, kita yang sehat jangan bangga. Kenapa? Karena khawatir kesehatan kita justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Bersyukurlah kita yang sedang sakit dengan sakit kita, tapi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Kira-kira dijamin tentang hari ini banyak utang, betul? Barokah ribu sen, insya Allah lunas, amin. Insya Allah lunas, amin. Hari ini kita yang duit belum banyak, mudah-mudahan bakal banyak, amin. Amin ya Rabbal. Kenapa? Allah yang jamin. Yang kedua, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mendapatkan pahala mati syahid walaupun mati tidak mati syahid. Yang kedua, orang yang memperbanyak sholawat. Orang yang berbanyak sholawat dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, orang yang memperbanyak sholawat dijamin, apalagi orang yang mengajak orang untuk memperbanyak sholawat, lebih dijamin lagi. Saya tanya para habaib, mereka berjuangnya demi apa? Ngajakin sholawat, baca maulid, baca ratib, la haula wala quwata illa billah. Bayangin, karena mereka mulia banyak yang ngiriin. Makanya sholawat aja, pokoknya sholawat. Anak tuh dari netein baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah nama jadi wali. Kalau lu kurang ajar. Bapak lu sengker, lu jangan sengker jadi wali lu. Wah bisa begitu. Hari ini kita kayaknya ekonomi begini, gak apa-apa, itu masuk yang sholawat. Karena orang di mata Allah dikatakan mulia itu bukan karena kekayaannya, betul? Bukan karena status sosialnya, tapi karena takwanya. Dan yang ketiga, sebelum saya tutup, orang yang dijamin kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat
Yang ketiga, yang pertama orang yang cinta wali. Yang kedua, orang yang memperbanyak baca sholawat. Yang ketiga, orang yang kagak dengki dengan orang lain. Orang udah kebeli mobil duluan, biarin Allah duluin, ntar gua dapet. Bener nggak? Seneng, harus seneng lihat orang, seneng, jangan susah ngelihat orang. Seneng kalau kita masih parah, susah ngeliat orang seneng, seneng ngeliat orang susah. Apalagi dengki ke wali, dengki ke habaib, dosanya itu berlipat-lipat ganda. Kalau ada orang bodoh saja kita dengki, dijamin kita bakal masuk neraka. Apalagi kalau kita benci kepada habaib, kita dengki kepada habaib. Itu orang walaupun mohon maaf tiap tahun bolak-balik pergi haji, mohon maaf tiap tahun bolak-balik pergi haji, tiap hari tiap minggu dia mohon maaf itu bolak-balik, dia umroh juta banyak, punya pesawat TW, duit udah kayak ini, udah kayak daun, metikin daun, udah gampang banget pokoknya mah. Ya Allah, ahli ibadah sholat paling depan, pokoknya tiap hari sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Mohon maaf, kalau dia punya kedengkian dengan orang lain, nggak diterima, neraka. Apalagi sampai dia memiliki kedengkian kepada para habaib, apalagi benci kepada para wali. Makanya para saudara, saya tanya jawab yang jujur, jawab yang jujur. Kalian cinta nggak dengan habaib? Cinta nggak dengan wali? Dengan wali? Maka kalian doain orang yang dengki sama kalian biar sadar. Kenapa kita harus kasihan? Orang yang dengki dengan para muhibbinnya wali, orang yang dengki kepada muhibbinnya para habaib, maka mereka sama saja dengki kepada para wali. Ya, saya mohon maaf, orang sama saya begini-begini, gue bukan sedih karena gue diledekin, kagak, gue mah udah sedih mau gue jelek. Tapi gue begini juga walaupun jelek punya argumentasi, sejelek-jeleknya gue lebih ganteng di alam jin. Bener gak kira-kira? Ya bener, gue jelek, ada yang lebih jelek dari gue. Bener gak kira-kira? Lagi dihinanya, saya biasa aja, gue kata ganteng, gue ganteng banget, kagak bangga gue, mengapa? Ada yang lebih ganteng dari gue. Lah, kita mau bagaimana? Jangan dengki. Saya sedih, orang menghina saya, ngomongin saya gibah. Kasihan. Hari ini dia sombong begini-begini, gue mah kasihan sama dia. Kenapa? Yang kagak redo bukan saya, guru saya kagak redo. Wali saya yang saya ikutin kagak bakal redo. Abah guru sekompol, Habib Ali kagak bakal redo. Belangsak ini. Makanya saya doain mudah-mudahan di kampung kita, mudah-mudahan masyarakat cinta habaib, amin. Mudah-mudahan kampung kita masyarakat cinta wali, amin. Mudah-mudahan cinta para ulama, amin. Cinta para santri, amin. Ya Rabbal. Orang kalau udah cinta wali aman, tapi kalau udah benci wali, belangsak. Belum mati kalau belum begini nih. Orang kalau udah begini, bentar lagi. Lah bukan aku takutin. Emang begitu. Kenapa? Dia menghina orang yang paling dimuliakan di alam dunia ini setelah Rasulullah. Wali itu adalah tangga awal seseorang makhluk Allah menjadi jalur kenabian. Diledekin sama orang, la haula wala quwata illa billah. Mama. Dulu kan lagi siap bacotnya, dilekor bacotnya. Kenapa? Biar pelajaran buat kita. Lu besok jangan menghina ulama, jangan ngeledekin santri, jangan ngeledekin ahli sholawat. Kenapa? Kan jelek banget. Ada orang mati, mohon maaf sebelum mati stroke. Itu baru di dunia, baru
orang bego, bolak-balik kagak jelas. Ada yang begitu, dibikin koslet otaknya. Kenapa? Dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tolong kalian sabar, jangan kalian marah dengan orang merendahkan kita, menghina kita, menggibah kita, namimah kita. Maka mereka orang ini sedang memberikan kemuliaan kepada kita. Dan fakta bahwa kita lebih baik daripada mereka. Betul nggak kira-kira? Lukman sering diomongin karena Lukman layak untuk diomongin. Berarti kan selebritis. Seleb sarang tawar. Cuman ladies ini kayak kurang greget gitu. Seharusnya ladies ini greget gitu. Karena Lukman ini selalu berpesona. Cuma lu sudah sadar semua lu parah lo. Lu kadang kalau Lukman mau jadi bejubah kayak baru sadar lo ya. Lu jangan begitu. La haula wala quwata illa. Jangan namimah. Tahu namimah? Mencari-cari kejelekan orang lalu diomongin ke orang lain. Ente tahu nggak? Kemarin gua ngaji di Sarang Tawar, itu Ustaz Nanang, lagunya tai. Sok ngomong Habib wali. Lagunya orang bener baik. Mau ngaji. Lah kok ngaji gua begitu? Gua kagak ngaji, gua mau gede sama dia, gua ngaji deh lagunya gua mah. Lu ngaji besok suruh mampus sama geledik duluan bro. Ada orang ngaji tuh liat YouTube cuma nyari kekurangan orang, dibahas kemana sono kesini. Dengerin, anak-anak santri kalian, para pecinta wali, pecinta sholawat, pencinta maulid, saya bilangin kepada kalian, kalau kalian punya teman, punya saudara, punya tetangga, kerjaannya nemplok sono, nemplok sini, ke rumah sono, ke rumah sini, cuma nyebarin berita jelek, ngadu-ngadu berita jelek, biar kita gedeg sama dia. Mohon maaf, jangan ditemenin. Korban kayaknya. Korban, bener kagak? Korban. Nah, kejadian yang sudah kita alamin, jadikan sebagai contoh. Kenapa orang begini mah layak masuk neraka? Makanya kita kalau mau menjadi korban, mulai hari ini belajar bergaul sama yang sesama. Ente ayam bergaul sama musang, tinggal apanya? Tinggal pun blek daging. Musang makan ayam makan apanya? Makan bulu. Makan ikan teri juga ayam. Dasar miskin sih lo. Ayam bergaul sama musang, tinggal bulunya doang. Orangnya saya itu. Kita bergaul sama orang jelek, bertetangga begini-begini, takut nggak ditemenin, nggak ditemenin. Daripada kita ditemenin, kita sengsara. Kenapa? Kita jadi bahan omongan orang mulu. Ya, jangan curhat dong. Kakak Lukman ntar ngasih nomor WA-nya. Cuma tanya dulu, masih nggak kira-kira gitu. Mohon maaf, jangankan orang awam, seorang kiai aja kalau yang gibah di kiai itu dusta, itu kiai. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan yang sudah kalian lakukan untuk haul wali ini, mudah-mudahan 3 ini kita dapetin, amin. Pokoknya konsentrasi aja, jangan mikirin sesuatu yang gak perlu kita pikir. Pokoknya Habib, cintain Habib. Jangan karena ilmunya, jangan karena ketampanannya, jangan karena terkenalnya, jangan karena viralnya, jangan. Tapi di dalam diri mereka ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan percaya orang-orang yang mencaci maki nasab habaib mengatasnamakan wali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang munafik. Paham? Jadi orang geblek paling enak. Orang geblek itu paling enak. Kenapa? Karena orang geblek mah gak pernah ngoreksi orang. Tapi orang kalau udah pinter, keblinger, itu pinter ngoreksi. Kalau ente bergaul sama orang, suka dikoreksi sama orang, tapi dia gak bisa ngasih solusi,
jangan jauh sama orang begitu. Kenapa? Yang Rock. yang begitu namanya Sang. Musa. Berbulu ayam. Ya, mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah sedekah mengeluarkan tenaga buah-buahan segala gorengan apa ini tenaga semuanya, bantuin masak semua, doa sukses ini acara. Yakin insya Allah pasti kehidupan kita dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jagain hati kita, jagain hati kita, jangan dengki, jangan gibah, jangan kita fitnah orang. Kenapa? Karena semua itu yang menjadi halangan, tidak mendapatkan barokah dari wali, tidak mendapatkan syafaat dari Rasul, dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua yang hadir, doain anak-anak kalian jadi ulama, amin. Doain jadi seumur hidup mereka jadi pecinta wali yang sejati, amin. Dan mudah-mudahan saya doain kalian, tidak cuma anak-anak saya, kalian pun saya doain semua. Dunia wal akhirat akan terus saya jagain. Sama seperti encang saya baik sama saya terus abang saya kalau nggak diantrin sama almarhum Bang Abbas ke pesantren, saya mungkin nggak jadi sekarang. Kalau dulu encang saya nggak memberikan support kepada saya, mungkin saya nggak sehebat sekarang. Jadi orang-orang ini yang telah baik kepada saya, maka wajib saya muliakan. Dan kalian pun semua yang baik kepada saya, pasti akan saya muliakan. Dunia wal akhirat, baik ketika kalian sedang hidup ataupun kalian sesudah mati. Pasti janji saya di YouTube direkam malam Minggu tanggal 20 tanggal 12 ya? Tanggal 11 Mei, tanggal 2 Juli. Ini pegang omongan saya. Nggak bakal saya tarik. Kalian yang semuanya, mudah-mudahan berkali Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan saling mendoakan. Dan terus walaupun sudah mati, terus kalian tidak boleh berubah ini kegiatan ini. Seperti ini kita saling dukung. Kenapa? Karena ini jalan yang paling selamat untuk diri kita semua dunia wal akhirat. Inilah yang kehidupan akan menjamin kita bahagia dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Pokoknya bikin happy terus, tancapkan hati kita. Jangan cuma kita cinta, tapi usahakan kejar bagaimana gue dicintai oleh Habib Hussein, bagaimana gue dicintai oleh Syekh Hasan Al-Banjari, bagaimana gue dicintai oleh Syekh Nawawi Tanahara, bagaimana gue dicintai oleh Bagus Sekumpul, bagaimana gue bisa dicintai oleh Habib Soleh Tanggul, bagaimana gue dicintai oleh Habib Ali Al-Habsi, bagaimana gue dicintai oleh Julian Nabi, bagaimana gue dicintai oleh para wali. Itu yang harus kita kejar. Jangan cuma ngaku cinta, karena orang cinta belum tentu dicintai. Mantap. Ini Lukman banget ya. Udah bergaya. Pokoknya bikin senang terus, bikin bahagia. Ujian kita ini bukan masalah, tetapi memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah seyakin-yakinnya ketika kita jalin thariqah Alawiyah. Thariqah Alawiyah adalah thariqah yang dibangun oleh Habib Abdullah bin Abil Haddad. Disebutkan oleh Senawi Tanahara bahwa thariqah Alawiyah adalah thariqah yang dibangun oleh Habib Abdullah bin Abil Haddad. Kita ikutin thariqah ini. Thariqah ini kita ikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita guru-guru kita di Nusantara semua mengajarkan cinta kepada para habaib. Haram cinta mencaci maki, merendahkan nasab habaib. Habaib yang seperti apapun tidak boleh kita benci. Habaib yang nggak bagus nggak perlu kita ikutin. Habaib yang aneh-aneh nggak perlu kita ikutin. Masih banyak habaib yang benar, masih banyak habaib yang alim. Tetapi apapun kekurangan mereka, jangan pernah kita rendahkan daripada nasab mereka. Paham? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu salam Allah ala Rasulillah. Sallallahu salam Allah ala Yasin Habibullah. Sallallahu salam Allah ala Rasulillah. Sallallahu
Habib Ali bin Abidin Idrus ini ke-17 silsilahnya dari Habib Abdullah Idrus yang kita mintain duit. Ya Kudus a'tinil fulus wa man adri fa man kus bi barakati Habib Abdullah. Ini Habib Ali ke-17 dari beliau. 13 Habib ya? 17 ya? 17. Jadi alhamdulillah kita nih ya Allah sarang tahun bersyukur. Saya gak boleh maaf gitu sama kalian malu. Doain banyak rezekinya, amin. Amin. Mohon maaf kalau sambutan kurang ini kurang bagus. Tapi inilah yang bisa saya mampu lakukan. Dan kita sarang tahun juga mohon maaf sebesar-besarnya. Pengen yang lebih baik, pengen. Tapi lagi-lagi memang inilah keadaan kita. Yang penting mudah-mudahan dengan barokah Habib Abdullah Idrus, dengan barokah Habib Alaya Idrus, kita di sarang tahun tersambung dengan Habib Abdullah Idrus, amin. Dan para kita yang bersyukur nih, di Celduk ini bersyukur. Tersambung kita. Jadi mesti takut miskin, jangan takut miskin. Jangan takut miskin, jangan sampai dengki dengan rezeki orang. Jangan, kita udah punya wali, minta aja deh ya Kudus a'tinil fulus. Wa adani fa mampus barakati Abdullah Idrus. Abang terus kumpul ngajarin. Dan kalian yang belum pernah keluar Batang, jarang keluar Batang. Di Kalimantan Selatan itu wajib orang luar Batang wajib minimal seumur hidup sekali. Nah, sedangkan kalian saya yakin nih, Majelis Nurul Komariah udah kayak luar biasa ya Allah. Tinggal bersih hati doang. Yang kedua siapin wadahnya yang besar. Kenapa? Karena ntar rezeki barokah yang banyak akan kalian dapatin. Jangan sampai rezeki yang turun banyak kalian wadahnya cuma kecil dapatnya ntar dikit. Jadi siapin wadahnya yang besar. Apa? Hati yang bersih, hati yang luas. Itulah insya Allah sarang tahun diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah hari ini orang tua kita semua pada nyengir di alam kubur. Ya Allah barokah Habib besar luar Batang dengan barokah Habib Senawawi dan barokah asal Bajari itu orang tua kita nyengir semua pokoknya mah. Orang tua kita nyengir semua dan orang tua kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Bapak